Halo semua, nama saya Erik Ratuliman. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2041203. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai saham BCA dan juga bagaimana dan di mana saya membeli saham BCA serta mengapa saya memilih saham BCA. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas bagaimana saya membeli saham BCA. Nah, dalam cara saya membeli saham BCA ini, saya menggunakan suatu aplikasi bernama iPod, di mana iPod ini merupakan salah satu sekuritas dari Indonesia yang bernama Indo Premier yang didirikan oleh PT Indo Premier Sekuritas. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan penyedia jasa yang terintegrasi di bidang pasar modal yang melayani klien individu maupun korporat berdasarkan izin pengawas pasar modal atau otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, sudah terjamin dong karena sudah dijamin oleh OJK. Nah, di iPod ini saya kemarin belajar, bisa di-download di Play Store, dan saya belajar menggunakannya melalui YouTube dan banyak tutorial lainnya yang mengajari saya bagaimana cara menggunakan Indo Premier ini. Di Indo Premier ini sendiri kita bisa mengetahui bahwa nilai harga langsung dari saham-saham yang ada di sana yang terregister, yang sudah terdaftar di sana. Kita juga bisa lihat company profile mereka, fundamental mereka, dan pakar-pakar yang melakukan analisis mereka terhadap saham tersebut. Kita misalkan saham BCA. Nah, di sana kita bisa paparkan nilai langsung pembelian, nilai langsung dari harga saham BCA pada saat itu. Nah, dan juga di Indo Premier ini juga menyediakan jasa di mana kita bisa melihat company profile dari PT saham BCA langsung, dan juga ada target pasar yang dari tentuin, nanti ada kira-kira targetnya itu bakal turun, bakal jual, dan juga ada kira-kira voting ini bahwa saham ini akan turun, akan naik, atau harus di hold, atau harus dibeli, atau harus dijual. Di situ semua ada tertera di sana. Dan juga ada robot advisor di mana bisa membantu kita dalam membeli saham-saham kita, dan juga ada fitur alert yang menurut saya ini salah satu fitur yang sangat baik, di mana bisa memperingati kita pada saat saham itu berada di nilai tertentu, dan juga bisa memperingati kita jika saham tersebut turun di nilai tertentu. Nah, kita misalkan saja dengan adanya target price tadi, kita bisa menentukan price alert di saham BCA, sehingga pada saat kita beli di harga 7.000, kita menentukan price alertnya 7.500, dan ketika 7.500 berbunyi, maka ada alarm yang masuk untuk memberitahu kita bahwa nilai saham BCA itu sudah masuk di 7.500. Nah, begitu juga dengan sebaliknya untuk membantu kita agar tidak rugi terlalu jauh. Misalnya kita nggak saja kita membeli BCA di nilai 7.000, tetapi karena situasi yang ada di Indonesia menyebabkan saham BCA ini turun sehingga menjadi 6.800. Kita bisa set price alert di 6.800 dan bisa memberitahu kita kapan nilai harga saham BCA ini turun ke 6.800. Oke, kita lanjut masuk ke saham BCA. Nah, saham BCA sendiri adalah salah satu saham yang diperjualbelikan oleh salah satu PT bank yang ada di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk. Itu adalah salah satu bank swasta yang terbesar di Indonesia pada saat ini. Bank BCA ini didirikan pada saat 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Nah, sekarang Bank BCA ini dimiliki oleh salah satu PT rokok terbesar yang ada di Indonesia, yaitu PT Jarum. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke company profile dari saham BCA. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat data saya bahwa PT BCA ini memiliki shareholder sebesar 67.729.950.000 dan memakan sekitar 54,94% dari total saham yang mereka miliki. Nah, di sini kita bisa lihat board of commissioner mereka, yaitu ada presiden komisaris, ada komisaris, terus komisaris independen yang sudah tertera namanya masing-masing di atas, dan juga ada board of director yang ada direktur, wakil presiden direktur, dan direktur-direktur lainnya yang bisa dilihat di atas ini. Oke, kita lanjut ke bagian pergerakan saham BCA. Nah, mungkin teman-teman sini bisa lihat bahwa ini merupakan pergerakan dari 2021 sampai ke bulan September yang sekarang sudah masuk ke bulan November, Oktober, November. Nah,
Di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan saham BCA ini naik lumayan drastis dari harga 6.000 hingga ke 7.275. Ini merupakan salah satu tanda bahwa saham BCA ini memiliki fundamental yang baik dengan tingkat ketinggian yang menaik hingga ke Rp1.000. Jika teman-teman bisa lihat lebih jauh lagi bahwa saham BCA itu dulu pernah di harga 32.000 lebih atau 35.000 lebih, tapi mengalami stock split. Biasanya nanti akan saya kabarkan stock split menjadi berapa dan pada tanggal berapa. Nah, di saham BCA ini dari harga 32.000 itu ternyata ke stock split hingga menjadi 5.000 sampai 6.000, dan dengan perkembangan sampai sekarang bahwa saham BCA itu telah duduk di angka 7.000 lebih. Dan dengan fundamental yang ada dari saham BCA, saya bisa meyakinkan Anda bahwa saham ini memiliki potensi yang bagus untuk kedepannya. Dan jika teman-teman ingin tertarik untuk membeli saham atau mencoba saham yang baru, saya sarankan adalah saham-saham yang memiliki fundamental yang baik dan juga memiliki keuangan yang sehat seperti saham BCA ini. Dan juga dari kelebihan yang dimiliki saham BCA, tentu juga ada kekurangan yang dimiliki saham BCA. Mungkin teman-teman tahu bahwa jika memiliki sebuah saham, itu tentu akan mendapatkan dividen tahunan mereka. Nah, biasa kalau memiliki dividen tentu memiliki nilai yang cukup besar, hingga bahwa dengan satu lembar saham bisa mencapai 100 atau 200 perak. Nah, karena fundamental dan struktur keuangan mereka yang baik, kekurangan di saham BCA ini kira-kira bisa kita bilang adalah di bagian dividen mereka, dimana dengan nilai dividen mereka itu hanya 20 perak per lembar saham. Jadi dengan kira-kira saya kemarin membeli saham dengan di harga 7.275, membeli sebanyak satu lot, itu salah satu kewajiban membeli saham dengan membeli dengan jumlah satu lot, yaitu sekitar 100 lembar saham, dimana dengan harga per lembarnya itu adalah 7.275, dan kira-kira harga per 100 lembarnya 700 ribuan. Dan dengan tingkat pengembalian per lembar saham adalah sekitar 20 perak. Jadi kalau misalnya saya ada 100 lembar saham, ya palingan saya mendapatkan sekitar Rp2.000 per tahunnya. Mungkin sisi begitu yang sedikit kurang, tapi dengan tingkat fondasi dan juga fundamental yang mereka miliki, itu merupakan salah satu hal yang patut diwajarkan karena dari ditimbangkan dengan hal seperti itu ya. Kita lanjut ke harga saham BCA. Nah, kita teman-teman bisa lihat bahwa di harga saham BCA ini sudah saya paparkan di sini bahwa pergerakan harga saham BCA itu lumayan naik turun ya. Itu dari harga 7.050 naik ke 7.075 sampai ke 7.275 harga sekarang. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya membeli harga BCA itu di harga 7.275 dengan harapan bahwa saham BCA ini akan naik di masa depannya, karena pergerakan saham ini bisa dibilang cukup lambat pergerakannya, tidak seperti kripto, dan mungkin akan mendapatkan hasil ketika satu atau 2 tahun ke depannya. Mungkin jika sudah ada pergerakan lebih lanjut, saya akan bikin video selanjutnya mengenai pergerakan saham BCA ini. Kita lanjut ke portofolio saham. Nah, di sini saya ada tunjukkan bahwa portofolio saya ketika saya membeli saham ini itu adalah Bank BCA dengan kuantiti 1 lot dengan value 727.500, dengan kerugian yang saya alami itu 16.400. Teman-teman mungkin nanya-nanya apakah tidak apa-apa dengan kerugian seperti itu? Jawaban saya adalah tidak apa-apa, karena pergerakan saham itu emang naik ada turunnya. Namun untuk jangka waktu panjang ke depannya itu merupakan salah satu hal yang bagus untuk dilakukan, teman-teman. Mungkin kita beli dengan harga 7.000 sekarang akan menjadi 9.000 di tahun depan. Seperti itu. Kita lanjut ke beberapa kejadian penting yang ada di Indonesia, yang ada di saham BCA, yaitu yang ada pertama itu ada first issue dari saham BCA itu pada tahun 2000, terus ada company listing pada tahun 2000 juga, terus ada stock split pada tahun 2001, terus stock split kedua pada tahun 2004, terus ada partial delisting pada tahun 2008, dan stock split lagi dibagi menjadi 2 kali pada tahun 2008. Lalu yang terjadi sekarang itu adalah stock split menjadi 5 kali, harganya 32.000 sekian menjadi dibagi menjadi 5, itu jadi harganya kira-kira menjadi 6.000 lebih. Itu pada tahun ini 2021 pada bulan 10 tanggal 15. Oke, kita lanjut ke monthly report
dari saham BCA dan iPod. Berapa fitur penting yang menurut saya penting itu ada di iPod, itu adalah salah satunya adalah monthly report. Itu adalah report yang diberikan iPod kepada kita melalui saham yang kita miliki dengan mengirimkan portofolio kita, kenaikan berapa persen, turunan berapa persen, dan juga um, keuangan kita saat ini ada di harga berapa. Menurut saya itu sangat penting untuk kita, apalagi kalau sedang tidak ada waktu untuk ngecek aplikasi iPod, kita tinggal buka Gmail dan kita bisa ngecek portofolio yang dikirimkan oleh PT Indo Premier Back Office mereka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai saham BCA dan juga aplikasi mengenai iPod. Mungkin jika teman-teman tertarik dalam mempelajari saham atau ingin membeli saham, saya sarankan untuk membeli saham di iPod, karena di iPod itu memiliki saham yang terregister secara lengkap dan juga banyak fitur-fitur lengkap lainnya yang dapat membantu kita dalam belajar mengenai saham ini. Jika teman-teman ingin membeli saham, saya sarankan itu untuk membeli saham BCA dengan fundamental dan tingkat keuangan yang sehat, di mana bisa terjamin pergerakan nilai sahamnya untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan, saya ucapkan maaf. Terima kasih.